Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya di sini akan membahas latihan soal nomor 2.16 sampai 2.20 yang terdapat pada bab 2 di buku Atkins, Kimia Fisika Jilid 1 edisi keempat. Kelompok kami terdiri dari 9 orang, yaitu Hairunisa Alwardah, Dinda Norviara Hayu Putri, Kamila Alfiludin, Laras Enda Sayakti, Fadil Cahya Hilmi, Febriana Azhar Athirah, Puput Ayu Wulandari, Safira Fitarika, dan Salma Junika Alifani. Langsung saja kita bahas soal nomor pertama, yaitu 2.16. Hitunglah energi dalam pembentukan standar metil asetat cair dari entalpi pembentukan standarnya yang besarnya minus 442 kJ per mol. Kita buat dulu persamaan reaksinya. CH3COOCH3 itu sama dengan 3C ditambah 3H2 ditambah O2. Maka rumus yang digunakan yaitu delta H sama dengan delta U ditambah delta Ng dikali R dikali T. Karena yang dicari adalah energi, maka delta U sama dengan delta H dikurangi delta Ng dikali R dikali T. Yang diketahui, delta H atau entalpi, yaitu minus 442 kJ per mol, kita ubah satuannya, maka menjadi minus 442.000 Joule per mol. Kemudian delta Ng, yaitu produk dikurangi reaktan. Produknya 0, reaktannya 4, maka 0 dikurangi 4 sama dengan minus 4. Kemudian ada R atau ketetapan gas, yaitu 8,314 Joule per mol dikali Kelvin. Kemudian ada suhu. Suhunya di sini yaitu 25 derajat Celcius. Kita ubah satuannya menjadi Kelvin, maka 25 derajat Celcius ditambah 273 menjadi 298 Kelvin. Yang ditanyakan adalah energi, yaitu delta U. Maka penyelesaiannya, delta U sama dengan delta H dikurangi delta Ng dikali R dikali T. Delta H sendiri tadi sudah diketahui yaitu minus 442.000, maka dikurangi delta Ng yaitu minus 4, dikali R yaitu 8,314, dan dikali T yaitu 298. Maka kita dapat hasil jawabannya yaitu minus 432.089,712 Joule per mol, atau kita bulatkan menjadi minus 432,1 kJ per mol. Kemudian soal yang kedua, entalpi pembakaran standar naftalena adalah minus 5.157 kJ per mol. Hitunglah entalpi pembentukan standarnya. Yang diketahui kan delta Hc tuh, entalpi pembakaran standar, minus 5.157. Nah, yang ditanyakan itu entalpi pembentukan standarnya atau delta Hf. Delta Hc itu punya syarat, kalau misalnya senyawa yang dibakar itu harus tetap 1 mol koefisiennya. Dan karena dibakar maka dia ditambah dengan O2. Maka persamaan reaksinya menjadi C10H8 ditambah O2 itu sama dengan CO2 ditambah H2O. Kita setarakan, karena C10H8 harus tetap 1 mol koefisiennya sesuai dengan syarat tadi, berarti tetap C10H8 ditambah 12O2 sama dengan 10 CO2 ditambah 4 H2O. Nah, rumus yang kita pakai itu delta Hc sama dengan sigma dari delta Hf produk dikurangi delta Hf reaktan. Yang produk itu yang 10 CO2 ditambah 4 H2O, dan yang reaktan itu adalah C10H8 ditambah 12O2. Berarti kita masukin nilainya, delta Hc kan minus 5.157, delta Hf dari produk kan 10 CO2. Nah, si koefisiennya itu kan 10. Delta Hf CO2-nya itu kan minus 393,51 dikali sama 10 ditambah sama 4H2O, koefisiennya 4, 4-nya dikali sama delta Hf dari H2O yaitu minus 285,83 dikurangi sama delta Hf yang reaktan. Nah, ini kan yang delta HFC 10H8 kan yang dicari, berarti kita nggak bisa masukin nilainya, jadi tetap kita tulis delta HFC 10H8 dikurangi sama yang 12O2, koefisiennya 12 dikali sama delta Hf dari O2 yaitu 0, berarti 12 kali 0 ya 0 kan, sampai kita dapat hasil minus 5.157 itu sama dengan minus 5.078,3 dikurangi delta Hf dari C10H8. Kita pindah ruas, minus 5.157 ditambah 5.078,3 itu sama dengan minus delta Hf C10H8.
Nah, dari minus 5157 ditambah 5078,3 itu dapat hasil minus 78,7. Berarti kan delta HFC10H8 itu sama dengan 78,7 atau 79 kJ per mol. Sebenarnya bisa kita lihat di tabel data termodinamika yang dimana nilainya berhubungan dengan temperatur pada halaman 492 sampai 499. Nomor 3 yaitu 2.18. Temperatur kalorimeter bom naik 1,617 Kelvin ketika arus sebesar 3,2 ampere dialirkan selama 27 detik dari sumber daya 12 volt. Hitunglah kapasitas kalorimetrinya. Diketahui delta T suhu yaitu 1,617 Kelvin. Kemudian ada arus I sama dengan 3,2 ampere, ada T waktu yaitu 27 sekon dan sumber daya yaitu 12 volt. Ditanyakan kapasitas kalorimetrinya atau yang sering kita sebut dengan C. Sifat soal ini yaitu adiabatis. Delta H sama dengan Q ditambah W, karena kalornya tetap maka Q sama dengan W. Q mempunyai rumus yaitu I dikali V dikali T, arus dikali sumber daya dikali waktu. Maka kita masukkan saja, berarti 3,2 dikali 12 dikali 27, maka hasilnya 1036,8 Joule. Lalu kita cari kapasitas kalorimetrinya, yaitu dengan Q dibagi delta T. Q-nya tadi sudah kita cari, sudah kita dapatkan, yaitu 1036,8. Dibagi delta T 1,617, maka dapat hasil 641 Joule per Kelvin. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4 atau 2.19. Jika 120 mg naftalena C10H8 dibakar dalam kalorimeter bom, temperatur naik 3,05 Kelvin. Hitunglah kapasitas kalorimeter. Berapa kenaikan temperatur jika 100 mg fenol C6H5OH dibakar dalam kalorimeter pada kondisi yang sama? Diketahui massa dari naftalena 120 mg, maka menjadi 120 dikali 10 pangkat min 3 gram. Kemudian ada perubahan suhunya yaitu 3,05 Kelvin, dan massa dari fenol 100 mg kita ubah sama ke satuannya menjadi gram, berarti 100 dikali 10 pangkat min 3 gram. Yang ditanyakan yaitu pertama ada kapasitas kalor atau C, dan satu lagi ada perubahan suhu yang terjadi terhadap fenol. Penyelesaian pertama yaitu mencari kapasitas kalor. C dikali delta T sama dengan massa dari naftalena dibagi mR naftalena dikali dengan delta HC dari naftalena. Nah, si mR naftalena itu kan udah diketahui dia 128,12, tapi kita pakai cuma 128. Terus delta HC dari naftalena itu 5157 kJ per mol. Nah, kita masukin tuh. Tadi kan delta T udah diketahui 3,05, berarti 3,05 dikali C sama dengan 120 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 128 dikali 5157. Kita operasikan dan dapat hasil C sama dengan 4834,69 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 3,05. Maka C sama dengan 1585,144 dikali 10 pangkat min 3 kJ per Kelvin. Sama dengan 1,585 kJ per Kelvin, atau kita ambil 1,58 kJ per Kelvin. Lalu yang kedua, kita mencari perubahan suhu yang terjadi terhadap fenol. Berarti rumusnya tetap sama. C dikali delta T sama dengan massa dari fenol dibagi mR dari fenol dikali delta HC dari fenol. Nah, karena di sini delta T belum diketahui dan yang sudah diketahui adalah kapasitas kalor, maka dimasukin tuh 1,58 dikali delta T sama dengan 100 dikali 10 pangkat min 3 itu massa dari fenol dibagi mR dari fenol itu 94 dikali delta HC dari fenol itu 3054. Kita operasikan sampai dapat hasil delta T sama dengan 3249 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 1,58. Maka delta T sama dengan 2056,33 dikali 10 pangkat min 3 Kelvin. Lalu kita bulatkan. Kemudian
kemudian sama dengan 2,056 Kelvin. 2.20. Jika 0,3212 gram glukosa dibakar dalam kalorimeter bom yang kapasitas kalornya 641 Joule per Kelvin, temperatur naik menjadi 7,793 Kelvin. Hitunglah A. Entalpi molar pembakaran standar, yang B. Energi dalam pembakaran standar, dan yang C. Entalpi pembentukan standar glukosa. Penyelesaian yang pertama, kita mencari entalpi molar pembakaran. Nah, di sini kita mencari dulu molar si glukosanya. Molar dari glukosa itu massa dibagi mR. Masanya kan tadi 0,3212 gram, dibagi mR glukosa itu 180,16 gram per mol. Dapat hasil tuh 1,78 dikali 10 pangkat min 3 mol. Nah, kemudian kita mencari delta H. Delta H itu didapatkan dari kapasitas kalor dikali dengan temperatur. Nah, kapasitas kalornya kan 641 dikali sama suhunya itu 7,793. Maka kita dapat hasil 4995. Kemudian untuk mencari delta Hc, berarti delta H yang tadi dibagi dengan molar glukosa. Berarti minus 499,5 dibagi 1,78 dikali 10 pangkat min 3. Nah, itu dapat hasil minus 2,80618 dikali 10 pangkat 3 Joule per mol. Nah, kita ubah menjadi kilojoule, berarti minus 2806,18 kilojoule per mol. Nah, dari kilojoule itu kita ubah ke milijoule, berarti minus 28 milijoule per mol. Yang kedua yaitu kita mencari energi dari pembakaran standar tersebut. Nah, delta U itu sama dengan kapasitas bom dikali dengan perubahan suhu dikali dengan mR dari glukosa dibagi massa glukosa. Nah, kapasitas bomnya tadi kan 641 dikali perubahan suhunya 7,793 dan dikali dengan mR glukosa yaitu 180 dibagi dengan massa glukosa yaitu 0,3212. Nah, dapat hasil itu minus 2,799 kilojoule per mol. Maka kita bulatkan menjadi minus 28 milijoule per mol, itu karena sudah kita ubah satuannya. Lalu yang ketiga kita mencari entalpi pembentukan standar glukosa. Nah, di sini yang diketahui delta Hc itu minus 2806,18 kilojoule per mol. Nah, yang ditanyakan itu delta Hf dari C6H12O6. Nah, rumus yang kita pakai itu berarti delta Hc sama dengan jumlah atau sigma dari delta Hf produk dikurangi delta Hf reaktan. Kemudian kita masukin delta Hc itu kan minus 2806 sama dengan koefisien dari H2O. H2O itu kan tadi koefisiennya 6H2O, berarti 6 dikali delta Hf dari H2O. Delta Hf dari H2O itu minus 285,83, berarti 6 dikali minus 285,83 ditambah sama koefisien yang 6CO2 itu, berarti kan 6 dikali delta Hf dari CO2, delta Hf dari CO2 itu minus 393,51, berarti 6 dikali minus 393,51 dikurangi sama delta Hf reaktan yaitu yang C6H12O6 ditambah O2. Koefisiennya 6 dikali sama delta Hf dari O2 yaitu 0, berarti 6 dikali 0 sama dengan 0. Maka kita operasikan sampai akhirnya kita mendapatkan minus 2806 sama dengan minus 4076,04 dikurangi dengan delta Hf dari C6H12O6. Kemudian dipindah ruas, minus 2806 ditambah 4076,04 sama dengan minus delta Hf dari C6H12O6. Kemudian berarti delta Hf dari C6H12O6 itu sama dengan minus 1269,86 kJ per mol atau sama dengan minus 1,27 mJ per mol.